Salam jumpa student sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik modeling computation yang merupakan topik bagian terakhir dari kuliah kita di Matematika Diskrit yang akan disampaikan dalam 2 minggu. Topik ini terkait bagaimana menerapkan pengetahuan yang kita sudah peroleh di Matematika Diskrit untuk menyelesaikan persoalan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita menemukan sebuah persoalan atau sebuah task di sini disampaikannya, maka akan timbul dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah dalam menyelesaikan persoalan itu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan komputer? Kalau bisa, bagaimana kita menyelesaikannya? How can be carried out? Nah, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, agar dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer, terutama untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan komputer, maka kita memerlukan ada yang namanya disebut sebagai model. Saya ulangi kembali bahwa model adalah representasi lain dari persoalan yang sebenarnya yang akan kita gunakan representasi itu sebagai desain untuk menyelesaikannya dengan menggunakan komputer. Kita akan bahas beberapa topik di sini terkait dengan model yang akan digunakan. Yang pertama adalah model untuk grammars, bahasa ya, language and grammars. Kemudian ada model finite state machine yang sangat terkait dengan programming. Bagian finite state machine ini akan terbagi dua menjadi yang finite state machine dengan output dan tanpa output. Dan terakhir kita akan singgung mengenai Turing machine. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai language and grammars. Dalam bagian ini kita akan bahas mengenai apa yang disebut sebagai phrase structures grammars, ya. Kemudian tipe-tipenya dan derivasinya menggunakan aturan grammars yang ada itu untuk membuat sebuah tree-nya. Dan terakhir kita akan bahas mengenai Backus-Naur forms yang sangat terkait dengan programming language, bagaimana formulasinya sehingga bisa digunakan untuk membuat sebuah compiler dalam menyelesaikan program ya. Nah, dalam ilmu bahasa kita mengenal ada yang disebut sebagai sintaks dan semantik. Ya, jadi yang disebut dengan sintaks itu adalah bagaimana kita menuliskannya, aturan-aturan dalam menuliskannya. Sedangkan semantik itu bicara tentang arti dari kalimat tersebut. Grammars dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia yang kita kenal itu memberikan aturan-aturan yang kita bisa buat, kita bisa gunakan untuk menentukan apakah kombinasi dari kata yang dibuat dalam kalimat itu valid atau tidak. Valid berdasarkan aturan penulisannya ya, berdasarkan sintaksnya. Sehingga contohnya di sini misalkan dalam bahasa Inggris kita mengenal aturan bahwa sebuah kalimat itu ada subjek dan predikat gitu ya. Ada noun phrase kemudian verb phrase. Di sini ada kalimat the frog writes neatly. Secara aturan sintak ini valid ya. Karena mengikuti bahwa awalnya adalah ini the frogs itu sebagai noun phrase, kemudian writes neatly itu adalah verb phrase. Nah, tetapi ini tidak masuk akal, nonsensical karena ini tidak mungkin ada frogs yang bisa menulis dengan rapi ya. Jadi secara semantik ini tidak masuk akal, tapi secara sintaks mengikuti aturan grammar dalam bahasa Inggris ini adalah sebuah valid sentence. Kemudian contoh berikutnya, words swims quickly mathematics. 3 kalimat ini, swim quickly mathematics, ini tidak sesuai dengan aturan grammar bahasa Inggris yang tadi. Maka ini adalah bukan kalimat yang valid.
Ya, dan memang dalam programming, dalam grammar itu hanya mengenal sintaks, ya. Jadi we only care about the syntax, sedangkan semantics itu sebenarnya adalah peran kita sebagai manusia yang bisa memaknai dari kata-kata yang ada. Dan ini masih menjadi penelitian sampai sekarang mengenai pengolahan bahasa alami, ya. Makanya untuk topik ini terus berkembang dan terus penelitiannya berlanjut, bagaimana kita bisa memaknai semantik dari sebuah kalimat. Kalian akan mendapatkan pengetahuan mengenai ini nanti di kuliah pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai grammars. Apa itu grammar? Sebenarnya dia adalah aturan-aturan yang menuliskan sintak, ya. Bagaimana aturan sintak betul dalam menuliskan sebuah kalimat dalam bahasa yang kita kenal. Bahasa Inggris misalkan itu disebut sebagai natural language, bahasa sehari-hari, bahasa alami, punya aturan yang sangat kompleks sebenarnya. Begitu juga untuk aturan dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan sebagainya itu punya aturan yang sangat kompleks. Dan masing-masing punya aturan yang berbeda. Seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang aturannya berbeda, DM, MD gitu ya. Itu sangat-sangat kompleks. Kita dalam ilmu informatika atau dalam ilmu computer science, kita pelajari bukan mengenai langsung ke state natural language-nya, tapi ada yang dikenal dengan namanya formal language. Jadi ingin membuat sebuah bahasa yang ingin mendekati natural language sebenarnya, karena ya dengan membuat yang disebut sebagai formal language ingin membuat model yang bisa mendekati natural language, di mana aturan-aturannya kita buat dengan well defined di sini, ya, sintaks. Ini sangat berguna. Tadi disampaikan juga di awal bahwa formal language ini berguna sekali dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan juga dalam menjadi dasar untuk membuat sebuah programming language. Kegunaan dari sebuah grammar adalah yang pertama untuk menentukan apakah kombinasi kata yang ada itu valid atau tidak. Ya, jadi yang pertama untuk menentukan kalau dikasih input rangkaian kata itu valid atau tidak. Yang kedua, dengan aturan-aturan yang ada pada grammar, kita bisa menggenerate sentence, ya, valid sentence. Jadi kita di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama sebagai ngecek validitas sebuah kalimat input, dan yang kedua adalah untuk menghasilkan kalimat yang sesuai dengan aturan. Sebelum masuk definisi lebih dalam, ini ada beberapa istilah yang perlu dikenal dalam formal language, terutama yang terkait dengan phrase structure grammars yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah istilah vocabulary. Mungkin ini sering kita dengar. Ya, vocabulary dalam bahasa kita sehari-hari itu kumpulan kata. Tetapi dalam pemodelan ini kita bisa dari yang terkecilnya adalah simbol disebut. Bisa hanya sebuah karakter gitu ya, tapi disebut sebagai simbol, kumpulan dari simbol-simbol. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari, vocabulary kita kenal sebagai kumpulan dari kata yang digunakan pada sebuah bahasa dalam skup tertentu. Vocabulary dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya, masing-masing punya himpunan vocabulary. Nah, di sini akan dipakai didefinisikan tergantung dari persoalan. Yang kedua, word atau sentence. Ini agak berbeda dengan kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita mengenalnya elemen terkecil dari vocabulary adalah kata, kemudian digabung menjadi kalimat. Dalam model matematika ini yang terkecil adalah symbols, kalau digabung dia menjadi word gitu ya. Jadi karena yang terkecilnya simbol, jadi jangan terkecoh, ini tergantung dari elemen terkecil, kalau digabung menjadi panjang menjadi words kalau di sini ya. Kemudian ada istilah empty string atau null string, ya.
denoted by lambda di sini, artinya adalah yang tidak punya simbol. Jadi sebuah menandakan bahwa itu nol, tidak ada simbol yang digunakan. Kemudian ada istilah yang disebut sebagai language over V, maksudnya adalah tadi bahwa V vocabulary adalah kumpulan kata, sedangkan kumpulan kata yang mengikuti sebuah aturan tertentu di sini dinyatakan dengan V star itu disebut sebagai language. Kalau kumpulan kata-kata itu, kumpulan sentence di sini maksudnya adalah ya, sentence-nya mengikuti aturan sebuah grammar, maka disebut sebagai language. Karena kombinasi kata yang ada di vocabulary bisa saja tidak bermakna, tidak mengikuti aturan ya. Nah, dikumpulkan yang mengikuti aturan menjadi sebuah language. Selanjutnya ada istilah terminals dan non-terminals, yang ini mungkin sangat terkait dengan ilmu matematika diskrit yang sudah kita pelajari ketika bicara tentang graph ya, ataupun tree dan sebagainya. Ada titik yang terminals yang di ujung dan ada yang non-terminals yang masih punya anak atau cabang berikutnya ya. Di sini yang dimaksud dengan terminals adalah kata-kata yang akhir ya. Sedangkan yang non-terminals adalah yang masih bisa kita turunkan menjadi yang lain. Seperti kata benda, itu masih disebut sebagai non-terminals karena kata benda bisa kita turunkan menjadi sesuatu yang lebih kecil. Jadi ini semacam yang non-terminals adalah himpunannya, yang terminals adalah anggotanya yang paling kecil, yang tidak punya subhimpunan lagi. Berikutnya ada istilah production. Ya, ini production. Bagaimana menggantikan sebuah simbol dengan simbol yang lain. Ya, digantikan. Maka itu disebut sebagai production dari sebuah simbol Z0 ke Z1 itu ada tanda panah. Ya, panah ini menunjukkan bahwa dia bisa digantikan atau diproduksi menjadi yang lain. Ya, ini aturan production akan kita bahas dengan contoh yang mungkin supaya lebih mengerti. Sebelum ke contoh, inilah definisi dari phrase structures grammars, bahwa sebuah grammar G itu ada 4 tuple, ada V, T, S, P, di mana V adalah vocabulary. Ya, bahwa sebuah bahasa, aturan grammar dalam bahasa pertama harus punya vocabulary-nya, kumpulan dari kata yang non-terminal dan non-terminal. Kemudian ada terminalnya, himpunan terminal. Ya. Selanjutnya ada S sebagai starting symbols, bagaimana dia bermula, ya, bagian juga dari si vocabulary, dan ada yang disebut sebagai set of production. Jadi inti dari pembangun aturan-aturan yang ada dalam sebuah grammar ya, production. Di mana production ini harus memiliki at least one non-terminal on its left side. Jadi harus ada yang non-terminal yang bisa diproduksi ke yang terminal. Contohnya ini yang pertama, ini sangat matematis contohnya ya. Bahwa misalkan ada G-nya seperti ini, VTSP, dengan vocab-nya ada A, B, S, dimana yang huruf besar itu biasanya menandakan untuk yang non-terminal, sedangkan AB yang kecil, huruf kecil sebagai terminal, dan S adalah starting symbol. T-nya ada A dan B huruf kecil, ya, jadi artinya yang besar adalah non-terminal, ini adalah yang terminal. Production-nya seperti ini misalkan, ini contoh saja ya, bahwa dari S bisa menjadi A, B, A, dari A bisa menjadi BB, dari B bisa menjadi AB, dari AB bisa menjadi B. Ini aturan production-nya. Karena ini lengkap VTSP-nya, maka ini disebut sebagai phrase structures grammar. Supaya lebih difahami, contoh berikutnya ini lebih tergambar mungkin ya. Misalkan VTSP-nya seperti ini terkait dengan mengambil contoh kecil dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Vocabulary-nya ada S, kemudian ada kata benda, kata kerja, andi, kucing, makan, mandi, dan seterusnya. Di mana terminalnya ini yang tadi itu kata-kata tadi, andi, kucing, makan, dan seterusnya. Membaca. S adalah starting symbols. Kemudian ini aturannya, production-nya. Bahwa dari starting symbol bisa menjadi kata benda, kata kerja. Ini mengikuti aturan
kalimat dalam bahasa Indonesia ya, yang SPOK sebenarnya kita kenal, subjek, predikat, objek. Cuma subjek kan biasanya terdiri dari kata benda. Jadi kita buat contoh kecil, ambil satu rules bahwa sebuah kalimat terdiri dari kata benda dan kata kerja. Kata benda itu apa saja anggotanya? Kata benda bisa Andi, bisa kucing ya. Kata benda bisa kucing. Kata kerjanya adalah makan, mandi, dan membaca. Nah, berdasarkan aturan ini maka kucing membaca itu valid karena kucing adalah kata benda dan membaca adalah kata kerja. Bagian dari aturan production yang kita kenal di sini. Nah, ini contoh lagi, contoh yang secara sintaks aturan tepat, tapi secara semantik tidak masuk akal gitu ya. Berikutnya ini contoh dalam bahasa Inggris. Sama seperti tadi, ada yang ini vocabnya, terminalnya, starting symbol dan production-nya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Di sini yang terminal itu yang hurufnya tidak di bold, sedangkan yang di bold adalah yang non terminal ya. Aturan production seperti ini mengikuti aturan dalam bahasa Inggris bahwa sebuah sentence terdiri dari noun phrase dan verb phrase dan begitu seterusnya. Dan ini ada aturan yang di bawah yang paling kecil untuk yang sampai ke terminal. Bahwa artikel itu bisa A, artikel bisa Z, dan seterusnya. Dan ini production yang digunakan, contohnya. Kalau kita turunkan dengan gambarkan sebagai tree, ya ini sebenarnya seperti tree ya. Jadi seperti ini, bahwa sebuah sentence dari verb phrase, noun phrase, dan verb phrase, kemudian terus ke bawah sampai ini untuk menurunkan satu persatu sampai ke terminal. Bahwa artikel itu bisa the, adjective-nya large, noun-nya rabbit, verbs-nya adalah hops, adverb-nya adalah quickly. Sehingga di akhir ini menjadi sebuah terminal semua yang tidak bisa diturunkan. The large rabbit hops quickly. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan aturan production yang tadi disebutkan. Berikutnya adalah mengenai language generation, bahwa kalau kita punya sebuah grammar, kita bisa menulis semua kalimat yang bisa di-generate dari si grammar tersebut yang kita nyatakan sebagai himpunan LG. Jadi LG adalah semua kalimat elemen dari si terminal ya. Ini elemen dari semua kalimat yang dibangun dari terminal yang berdasarkan dari penurunan dari si S ya. Si S kita selesaikan production sampai ke terminal semua sehingga menjadi kata-kata akhir yang merupakan terminal ya, himpunan terminal. Contohnya misalkan contoh yang sederhana tadi di awal, production-nya ini dari S menjadi A, S menjadi B, dan S menjadi AA seperti ini. Contoh yang sederhana, maka LG-nya hanya akan menjadi 2. Ya, B dan triple A. Karena production ini kalau kita turunkan hanya akan menjadi 2 kalimat ini ya. Di S menjadi A, S menjadi B. Seperti ini. Yang AA ini tinggal hanya A besar aja yang bisa menjadi double A sehingga menjadi triple A. Sehingga dari production ini hanya menjadi 2 kalimat ini. Dan ini disebut sebagai LG ya bahasanya. Dalam ilmu bahasa, teori bahasa formal, ada yang terkenal bapak dari bahasa formal itu Noam Chomsky ya. Beliaulah yang menginisialisasi yang ilmuwan yang pertama bicara tentang formal language. Beliau mendefinisikan ada beberapa tipe dari grammars. Ini ada 0, 1, 2, dan 3. Ada tipe kedua itu context free dan context sensitive grammars. Ini yang sangat terkait dengan programming language yang kita gunakan sekarang ya. Kita tidak akan bahas detail mengenai ini, nanti mungkin kalau yang tertarik ini harus ngambil kuliah namanya teori bahasa formal ya. Tapi ini sangat mendasari ilmu bahasa programming language. Derivation tree tadi sudah kita contohkan dalam bahasa Inggris tadi ya. Ini bagaimana dari sebuah sentence bisa kita uraikan.
Ini gambaran menjadi sebuah tree, dan yang ujung itu artinya terminal, sekarang tidak bisa diturunkan lagi, ya. The hungry rabbit eats quickly. Ini contoh dari sebuah kumpulan terminalnya yang tidak bisa lagi kita turunkan, terminal. Sedangkan di tengah adalah non terminal. Berikutnya ada yang disebut Backus-Naur form. Ini form atau bentuk aturan rules yang sangat terkait dengan programming language, dinyatakan atau dirumuskan oleh dua orang ilmuwan ini, John Backus dan Peter Naur. Backus-Naur form sangat terkait dengan form atau sintaks dalam program computer language, ya. Dia menggunakan tipe 2 grammars dari Noam Chomsky yang menyatakan bahwa hanya boleh ada single non-terminal symbols on the left hand side. Jadi sebelah kiri hanya boleh ada satu, sebelah kanan boleh lebih dari satu, biasanya dua, ya. Cuma dalam Backus-Naur form, production yang tanda panah diganti dengan titik 2, ya. Titik 2 sama dengan. Kemudian yang non-terminal menggunakan bracket seperti ini. Contohnya untuk yang production yang tadi, A menjadi A, dan A menjadi AB dituliskan menjadi seperti ini, digabungkan karena A bisa menjadi 3 bentuk, maka ini dituliskan non-terminal A bisa production menjadi AA atau A atau AB. Jadi ini digabung dalam Backus-Naur, ya, seperti ini. Contoh aturan productionnya, aturan notasi penulisan productionnya. Ini contoh yang digunakan Backus-Naur form dalam bahasa Algol, ya. Contoh aturan untuk identifier di sini kita bahas. Identifier adalah nama yang digunakan untuk nama variabel, nama fungsi dan sebagainya yang digunakan dalam programming language, ya. Jadi sebuah identifier aturannya adalah bahwa identifier itu bisa menjadi letter saja, atau identifier diikuti letter, atau identifier diikuti oleh digit, di mana letter adalah ini, ya, letter bisa digantikan menjadi A atau B atau C sampai Z, gitu ya, 26 huruf yang kita kenal. Kemudian digit, maksud dengan digit adalah di sini 0, 1 sampai 9. Jadi ini adalah aturan untuk sebuah identifier yang menggunakan beberapa himpunan. Kalau kita buat ini production, ya, letter itu apa, digit itu apa, kemudian identifier itu adalah seperti apa. Ada 3 aturan yang digunakan, dan kita lihat bahwa dalam identifier ada identifier, maksudnya ini menunjukkan bahwa bisa muncul lebih dari sekali, ya, aturannya di generate. Atau kalau yang lebih sederhananya, ini menyatakan sebuah aturan yang rekursif, ya. Contoh di sini X99A itu sebuah nama untuk variabel atau function, ya. Ini adalah valid identifier karena mengikuti aturan yang di atas, ya. Karena aturan pertama kita bisa gunakan untuk mereplace identifier dengan identifier letter, ya. Jadi untuk menghasilkan identifier letter, jadi seperti ini. Aturan kedua kita gunakan untuk menghasilkan A, ya, bahwa dari identifier kita gunakan identifier letter untuk menghasilkan A dulu yang di ujung ini kita gunakan. Jadi dari kanan dulu ke kiri kita gunakan generasinya sampai ke terminalnya. Kemudian setelah identifier A ini kita gunakan aturan yang A ini menggunakan aturan yang pertama lagi kita gunakan. Kemudian setelah kita mendapatkan identifier A, kita gunakan aturan yang atas ini 2 kali untuk menggunakan yang ini, identifier digit-digit, ya. Jadi identifier digit-digit digunakan menjadi 2 kali untuk menghasilkan 99, ya. Jadi akan menghasilkan identifier 99A karena kita gunakan yang bagian aturan ketiga ini yang
bagian ketiga dari aturan pertama ya, 2 kali. Terakhir baru kita gunakan yang ini identifier, menggunakan yang identifier menjadi letter untuk menghasilkan X99. Baik, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai grammars ya, model menyelesaikan persoalan, memodelkan bahasa dengan formal language, menggunakan aturan-aturan yang kita ketahui dalam matematika discrete tentang terminal, non-terminal, discrete, dan kemudian dengan production ya, aturan production. Semoga dapat difahami. Horas.